Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru nonton di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Shirley. Di video kali ini aku mau bahas serial Ishqe-me Marjawan season 2 episode 16 sampai dengan 18. Oke guys, kita langsung aja ke ceritanya ya. Check it out. Vance berbicara dengan Anggrek. Anggrek membawa flash disk berbentuk kepala singa emas. Lalu Vance memasukkan flash disk tersebut ke laptopnya. Dia berkata, pengiriman konsinyasi akan dilakukan dalam 1 jam. Anggrek, tidak boleh ada yang mengetahui hal ini. Ini tidak boleh keluar dari sini. Karena ini memiliki semua informasi dalam bisnisku. Dan seseorang ada di sini untuk mencoba mendapatkan informasi tentang ini. Anggrek mengangguk dan mengembalikan pendrive singanya. Sementara itu, Anupriya mengatakan, itu tidak mudah. Masa lalu Vance dan luka-lukanya tidak mudah untuk disembuhkan. Dia berkata, jika dia bersikeras, maka dia tidak akan mendengarkan siapapun. Bagaimana jika Ridhima tidak setuju dengan pernikahan ini? Aryan berpikir, dia menolakku. Dia akan tahu apa yang terjadi setelah menikahi Vance. Sia berkata, Ridhima tidak membuka pintu. Aku meninggalkan gaun itu di luar. Isyani mengatakan, gadis seperti itu tidak membiarkan kesempatan ini akan pergi. Dia melihat kekayaan. Lalu Vance datang menghentikan Isyani. Vance berkata, Ridhima akan menjadi menantu di rumah ini. Tugasmu adalah untuk menghormatinya. Dia akan menjadi bagian dari keluarga ini. Kau tahu, tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Lalu Isyani bertanya, apakah Ridhima tidak datang? Chanchal bertanya, apakah ada yang bertanya padanya apakah dia siap untuk menikah? Vance mengingat kata-kata Ridhima. Lalu Vance berkata, aku akan bawanya. Vance akan pergi menemui Ridhima, tetapi kemudian dia melihat Ridhima turun. Dia menatapnya. Isyani berkata, lihat kan, sangat mudah ditebak. Keserakahan bawanya ke sini. Vance berkata pada Ridhima, kau memiliki kebencian di matamu. Tapi kau setuju begitu cepat. Apa kau sudah belajar untuk kompromi? Ridhima berkata, aku dibesarkan di panti asuhan. Orang bisa memberontak, marah dan keras kepala di tingkat tertentu. Tapi aku harus belajar berkompromi dengan situasi dan memberi jalan. Aku melakukan itu. Lagi pula, kau tidak meninggalkan kesempatan untukku. Anupriya berkata, Siam beritahuku bahwa kau tidak membukakan pintu tadi. Apa kau siap untuk pernikahan ini? Ridhima berkata, kau terkejut bahwa aku setuju? Bukan karena anakmu secara paksa menikahi aku. Aku juga terkejut dengan keputusan ini. Aku tahu Vance tidak percaya pada pernikahan. Tetapi seorang gadis selalu memimpikan hari ini. Ketika dia mendapat syagun, makna hidupnya berubah. Setiap rasam pernikahan bergabung dengan beberapa hubungan. Mungkin kau berpikir itu keputusanmu. Itu adalah keinginan dewa. Aku menyerahkan diriku pada keinginan dewaku. Aku tahu, dewa akan selalu membantuku dan menunjukkan jalan. Indrani berkata, aku bangga padamu, nak. Aku lega. Ini adalah berkah bahwa kau datang ke kehidupan Vance. Lalu dia meminta mereka untuk melanjutkan ritual pertunangan. Vance dan Ridhima duduk untuk pertunangan. Ridhima berpikir, aku harus melakukan ini untuk Kabir. Aku tidak boleh lemah. Vance membuatnya memakai cincin pertunangan. Lalu Ridhima teringat akan Kabir saat membuatnya memakai cincin itu. Vance berpikir,
Aku bisa melakukan apa saja untuk mengetahui kebenaranmu, Ridima. Indrani meminta mereka untuk datang ke kuil. Vance berkata, "Aku tidak percaya pada dewa." Ridima bilang, "Tetapi aku percaya. Aku akan datang dan berdoa." Indrani membuat Ridima menyalahkan dia. Lalu Ridima ingat mendengar kata-kata Vance. Ridima berpikir, aku akan membuat rahasia Vance sampai pada Kabir. Aku berkata iya untuk menikah. Aku akan membawa kebenaranmu dalam 3 hari. Aku tidak akan pernah menikah. Aku akan membuat Vance dihukum. Sekarang adalah gilirannya untuk melihat hidupnya hancur. Ishani melakukan tilap pada Vance. Ridima berpikir, ini adalah saat yang tepat untuk pergi ke ruangan itu. Semua orang sibuk perayaan Rakshabandan. Dia berkata, "Aku ada pekerjaan, aku akan datang nanti." Indrani mengangguk. Lalu Ridima pergi. Sia melakukan tilak ke Vance dan mengikat Raki. Tak lama kemudian Vance naik ke atas. Ridima memeriksa buku harian, tetapi dia tidak melihat flash disk singa emas. Ridima mencari petunjuk. Vance memberi hadiah pada Sia dan Ishani. Vance kemudian mendapat telepon dan pergi. Dia mendengar ada suara di ruang kerjanya, lalu pergi untuk memeriksanya. Kemudian Ridima bersembunyi di dalam lemari karena sebelumnya mendengar langkah kaki. Vance memeriksa mejanya. Dia melihat sekeliling, lalu pergi ke lemari. Tetapi Sia memanggilnya keluar. Vance pun pergi. Ridima terkunci di dalam. Dia terengah-engah dan mengingat Kabir yang memintanya untuk mempercayainya. Lalu dia menutup matanya dan tetap bernapas. Ridima menenangkan pikirannya dan berpikir bagaimana untuk membuka pintu lemari. Kemudian Ridima menggunakan jepit rambutnya untuk membuka kunci dan berhasil. Lalu dia segera keluar dari sana. Dia berpikir, cinta Kabir adalah kekuatanku. Tak lama kemudian dia mendengar suara langkah kaki lagi dan buru-buru keluar hingga menjatuhkan pendrive kepala singa dari atas lemari ke tempat sampah. Dia hendak memungutnya, tetapi karena langkah kaki semakin mendekat, Ridima urung mengambil dan bergegas pergi. Ridima berpikir, aku tidak mendapatkan petunjuk apapun. Aku harus mencobanya lagi nanti. Lalu dia berkata, "Di mana kau, Kabir? Bagaimana aku harus memberitahumu? Pernikahanku sudah ditetapkan dengan orang yang aku benci, dan aku ingin kau mengirimnya ke balik jeruji besi. Aku harus melakukan sesuatu." Lalu dia jatuh. Vance datang dan menyelamatkannya dari cedera. Mereka saling bertatapan. Kemudian Ridima menyembunyikan liontinnya. Vance memberinya bunga. Dia mengatakan, katanya Mawar terhubung dengan cinta. Aku tahu kita memiliki awal yang buruk, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang romantis untuk hidupku. Ridima bilang, aku senang mengetahui bahwa kau tertarik pada Mawar dan cinta. Aku harap kau tahu, Mawar tidak sendirian. Ada duri yang bisa menyakiti. Kau tahu hanya memberi rasa sakit atau menahan rasa sakit. Persiapkan dirimu. Dan dalam cinta, ada hal yang menyakitkan. Bahkan sangat menyakitkan. Vance menatapnya. Lalu dia mendapat telepon. Anggrek mengatakan, pendrive singanya tidak ada di ruang rahasia. Vance bertanya, bagaimana itu bisa hilang? Lalu dia pergi dan bertanya, di mana Shera? Shera itu maksudnya adalah pendrive singanya ya guys. Anggrek berkata, aku sudah memeriksanya dengan baik. Siapa yang berani pergi ke sana?
Vance berkata, kita harus mendapatkan Shera, karena Shera bisa menghancurkanku. Ridima mendengar mereka dan berpikir, siapa Shera? Apakah kata Sandi? Shera berarti singa. Kemudian Ridima teringat dia menjatuhkan singa emas. Dia berkata, itu berarti semua petunjuknya ada di dalam. Aku harus menemukan Shera. Itu akan memberiku kebebasan dan mengakhiri Vance. Ridima mengingat kata-kata Vance. Lalu dia memeriksa tempat sampah dan berpikir, seseorang telah membuang sampah keluar. Ridima bertanya pada pelayan tentang pembuangan sampah. Pelayan itu mengatakan bahwa tempat sampah ada di dekat gerbang. Tak lama kemudian Anupriya bertanya pada Ridima, Ridima, kemana kau akan pergi? Bersiaplah untuk main di Rasham. Kau harus ingat, Vance tidak suka hal-hal tertunda. Tetapi Ridima sedang berpikir untuk menemukan Shera. Kabir membaca berita dan berteriak, tidak, Vance akan menikahi Ridima. Ini adalah rencananya. Aku harus menemui Ridima. Aku harus menghentikannya. Asistennya lalu menghentikan Kabir dan mengatakan, tetapi hal ini akan mempertaruhkan nyawa Ridima. Kabir bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku membuatnya menikah dengan Vance? Tidak, aku harus berbicara dengan Ridima. Vance tidak boleh menyentuh Ridimaku. Misi ini selesai. Ridima memikirkan Kabir saat membicarakan tentang Mehendi. Ridima lalu berkata, bukan hanya kau Kabir, tapi aku juga berjanji. Sekarang tidak ada Mehendi yang akan diterapkan di tanganku. Setelah itu dia menyetrika tangannya, lalu menangis. Vance berkata, siapa yang tertarik pada Shera? Lalu Vance memilih pakaiannya. Dia berkata, siapa yang berani memasuki ruang rahasiaku? Tak lama kemudian dia datang ke kamar Ridima. Ridima meletakkan setrika dan menyembunyikan liontinnya. Vance berkata, kau tidak bersiap-siap? Aku pikir gadis-gadis suka bersiap-siap untuk pernikahan mereka. Upacara Mehendimu, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa aku lihat? Ridima berkata, aku tidak ingin waktu bersiap-siap. Vance bertanya, mengapa kau meletakkan tanganmu ke belakang? Ridima lalu menunjukkan tangannya yang terbakar. Vance memintanya untuk duduk dan memuaskan salep dan mengikat perban. Dia berkata, apa kau membakar tangan dengan sengaja? Ridima bertanya, mengapa ada orang yang melakukan hal itu? Aku sedang menyetrika dan tanganku terbakar. Lalu Ridima bersiap-siap. Semua orang menatapnya. Isyani berkata, aku sangat yakin dia merasa tidak nyaman dengan pakaian desainer mewah. Tetapi Vance menatap Ridima. Indrani mintanya untuk duduk. Sia mengatakan, tangannya terbakar. Anupriya berkata, tapi tadi dia baik-baik saja beberapa waktu yang lalu. Jika Mehendi tidak diterapkan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Lalu Indrani berkata, tidak apa-apa, kita akan menerapkan di tangan kiri. Lalu dia meminta Cancal untuk melakukan Rasham. Ridima mendapat catatan dari wadah Mehendi yang tergeletak dan membaca. Ternyata catatan pesan itu adalah dari Kabir. Kabir menulis bahwa nama akan menjadi milik orang lain, tetapi akan memiliki warna cinta. Ridima tersenyum. Ridima berpikir, Kabir akan segera datang dan membawaku dari sini. Vance melihat Ridima tersenyum. Dia berpikir, mengapa dia tiba-tiba tersenyum? Kemudian Ridima melihat jam. Setelah itu Sia meminta Ridima datang untuk menari. Ridima menari bersama mereka. Catatan jatuh dan terbang menuju Vance.
Ridima menjadi cemas. Vance melihat catatan itu. Ridima berpikir, aku akan ditangkap jika dia membaca pesannya. Apa yang harus aku lakukan?